kamu di luar setengah jam. Setengah jam. Kamu kira aku tukang ojek apa? Mas, tadi aku udah mau turun, tapi dipanggil bos sebentar. Terserah. Kamu kan bisa bilang sudah ditunggu aku di bawah. Kamu pasti nggak bilang itu kan ke bos kamu. Mas, aku kira tadi itu nggak lama. Alasan. Kamu emang nggak mau pulang cepet kan? Kamu suka ya sama bos kamu? Karena dia bos. Karena dia lebih kaya dari aku. Enggak, Mas, enggak. Terus apa? Puan brengsek. Mas, aku cari uang, Mas, buat kita juga. Kurang ajar kamu. Kamu kira aku nggak becus cari uang? Sekarang kamu ngerendahin aku ya? Bukan gitu, Mas. Mas! Brengsek kamu. Udah aku bilang, jangan bantah kalau aku ngomong. Udah deh, kamu nggak perlu dandan. Kamu nggak cantik. Kamu tuh brengsek. Perempuan itu adalah orang yang harus dihargai, dijunjung tinggi. Ya, kita lahir dari perempuan ya, kerahiman ilahi atau kerahiman Allah sendiri itu juga ada pada diri kita. Emasnya orang tua itu adalah keberhasilan anak-anak, bukan emas yang kita pakai segala macam-macam, tapi anak jadi orang itu udah senang setengah mati. Sekarang yang meningkat adalah kasus kekerasan seksual. Hal ini dibuktikan dengan sampai April kekerasan seksual data Kanit BPA Polda NTT, jajaran Polda NTT itu 128 kasus. Kasus persetubuhan anak tanggal 14 November 2021 dengan korban berinisial LK berumur 16 tahun dan terlapor berinisial YL yang saat ini juga berusia 17 tahun. Pada saat korban datang dalam keadaan hamil, sehingga yang melaporkannya juga adalah orang tuanya. Dalam keterangan korban bahwa memang mereka menjalin antara LK dan YL ini menjalin hubungan pacaran. Dalam menjalin hubungan pacaran, kemudian YL ini memaksa LK untuk melakukan hubungan badan, kemudian juga YL ini mengeksploitasi LK dengan menjual LK melalui aplikasi WeChat, dan hal ini dilakukan di beberapa kabupaten di daratan timur. Hal ini dilakukan secara paksa. LK korban pernah meminta bantuan melalui kakak sepupunya, tetapi karena akses untuk berkomunikasi ditutup oleh pelaku YL, sehingga LK tidak bisa berbuat apa-apa. Dan November itu ditemukan oleh keluarga, kemudian mereka melaporkan kejadian yang dialami, kasus persetubuhan anak dan eksploitasi seksual.
pas kawan begitu terasa minder gitu. Makanya dong ajak duduk sama-sama gitu. Kan beralasan saya bilang mantu sang kasih izin. Yaitu biasanya si korban mengalami trauma. Korban itu susah tidur, kemudian sering memikirkan pelaku ataupun ancaman-ancaman dari pelaku. Kemudian ada yang sampai gangguan kecemasan. Kemudian kalau misalnya sudah terus-terus berulang dan si korban tidak bisa untuk menyampaikan atau mengekspresikan apa yang dia rasakan, bisa sampai ke tahap depresi. Bahkan beberapa korban itu sampai keinginan untuk bunuh diri. Tapi kan umur kan masih kecil toh, baru pas tahap hamil gitu tuh. Saya yakin kalau nanti dia bisa urus. Rasa sakit hati, kecewa, sakit hati kenapa kita puan anak sendiri ini dikasih rusak, apalagi dekat tetangga begitu. Selama ini diancam, mau diusir, tapi Tuhan juga campur tangan, akhirnya kena tangkap. Pesan yang pertama, hati-hati dalam bergaul. Terus yang kedua, jangan gampang percaya orang. Yang ketiga, kan kita sebagai manusia kan butuh keadilan gitu. Jadi menurut beta kalau surasa sudah diperlakukan secara manusiawi, saya bisa lapor di pihak yang berwajib untuk dapat keadilan. Saya mau ke depan itu dia berubah, dia bisa cari pekerjaan untuk masa depannya dia sendiri. Banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak seperti perkosaan itu tidak terlaporkan karena pertama anak itu tidak berani untuk melaporkan kasus itu karena dia takut, dia malu, dan juga keluarga kalau mungkin mereka mengetahuinya, justru keluarga juga akan menyembunyikan kasus-kasus tersebut karena malu diketahui oleh orang banyak. Anak-anak adalah gambar Allah. Melukai anak-anak, merusak anak-anak sama dan merusak gambar Allah dan merusak diri kita sendiri. Saya adalah anak dan saya adalah perempuan. Kami berhak mendapatkan kebebasan untuk mengekspresikan diri, baik dalam berkarya maupun dalam berpakaian. Jangan rampas hak kami sebagai manusia.